Sebenarnya apa yang dikatakan ini memang benar, karena kita kan pengawasan terhadap konsep itu. Ya, di Lakologo itu memang kawasan-kawasan penyangga, Pak. Di sana tempat terminal itu juga sudah dihubungkan dengan hadirnya sebuah jembatan. Jembatan kargo ini tadi. Nah, ternyata kargo ini kan juga tidak hanya seperti itu. Di sana juga disiapkan dalam perda itu. Semua bangunan gudang itu larinya ke sana. Tidak amburadul seperti sekarang. Sekarang ada gudang di Katobengke, ada di mana. Ini kan kalau kita bicara RT RW-nya kan tidak boleh di sana. Yang jadi gudang itu hanya bagian Puso. Bungi, Surabaya. Tidak boleh, tidak ada. Makanya kita kembangkan itu bypass. Karena alternatif untuk tidak menghalangi jalan umumnya sekarang ini. Seperti itu. Berarti bypass ini dari dulu sebenarnya. Sudah dari dulu. Siapa yang bilang itu bypass konsepnya wali kota yang mana? Dari dulu. Sejak Amirul itu, dari kita sudah tetapkan itu. Jangka pendek, jangka panjang, dan jangka pendek aja. 25 tahun, 50 tahun. Dan siapapun wali kotanya, salurkan uang di situ. 10 miliar, 50 miliar untuk kembangkan itu bypass. Itu konsep. Demi kota Bau. Nah ini, dari di sana itu memang dibuatkan di Sula itu, memang dipersiapkan pelabuhan feri dan terminalnya untuk menunjang pulau-pulau itu. Jangan seperti dari konsepnya gubernur mau dihilangkan lagi, tidak boleh. Tidak boleh, itu konsep awalnya. Iya, di bumi pelabuhan, di sana kawasan penyangga untuk di bagian pulau-pulau itu. Kenapa itu kita larikan macam di bumi? Mengantisipasi kepadatan itu kapal-kapal kalau ada di sini. Utamanya kapal dari Kendari. Ke depan itu kapal kemungkinan akan full di Telukku. Termasuk konsep untuk Pertamina itu. Kenapa kita larikan di selat itu? Karena menghindari kapal-kapal kalau kita misalnya masih tetap di situ depotnya. Berapa banyak kapal-kapal tanker yang berlabuh di situ. Dan pasti terganggu dengan akses bisa kapal-kapal kau jamin kalau dia tidak saling tabrakan? Makanya itu coba jenisnya Amir untuk memikirkan itu. Jauh. Dia sudah berpikir untuk 50 tahun yang akan datang. Coba. Kepadatan kapal ini sedikit lagi. Makanya Dia 28. luar biasa. Makanya kita larikan ke sana ini kapal-kapal Surabaya dari Makassar. Di sana sudah ditampung dengan gudang di Jembatan Batu hancurkan. Di sana sudah dihadang dengan mobil ini kontainer masuk di sini. Ya, tidak ganggu lalu lintas yang jalan yang hari ini. Itu coba bayangkan. Seandainya kemarin itu memang itu Yusran dia terpilih, dia jalan konsep itu. Makanya ke depan itu saya harap seorang kepala daerah jangan gengsi dong. Jangan gengsi kalau misalnya kamu kutip itu dari konsep itu. Karena itu konsep bersama untuk kota, bukan konsep pribadi. Meletakkan dasar sebagai pintu perekonomian untuk di kawasan perdagangan, untuk di kawasan timur itu sudah diletakkan. Sudah jangan gengsi lah. Belajar dengan kita sebagai pelaku ini. Jangan, misalnya sekarang akhirnya kalau itu datang kepala daerah yang baru buat lagi konsep. Coba visi misi juga sedikit-sedikit kau tiru itu atau kau mau lanjutkan visi misi itu karena itu konsep kota. Konsep dasar dan konsep dasar itu bukan hanya dari Romeo ke Lomu-Lomu, tapi konsep dasarnya itu dia upayakan sampai di Busel. Coba bypass itu semua. Betapa indahnya kota Bau-Bau kalau itu terjadi. Kalau itu dia terjadi. Artinya begini, kalau saya bayangkan kualitas anggota DPR masa lalu dengan sekarang jauh sekali berbeda. Sangat jarang kita melihat seorang anggota DPR sekarang ya berbicara tentang dia itu terlibat dalam proses pembangunan kota. Dia itu terlibat dalam proses pembangunan kota. Sudah tidak bunyi. Mantap dulu. Nah, terus. Artinya keterlibatan anggota DPR bukan hanya dalam persoalan mengawasi, tapi bisa juga di bagian dari perencanaan atau menjadi pemikir dalam proses pengembangan kota saat itu. Dan memang kalau saya cermati kita punya. Dan memang begini juga sebenarnya. Jiwa seorang pemimpin kesertaan anggota DPR selalu perlu. Artinya kemitraan itu memang dipupuk
Supaya dia jalan bersama. Kenapa? Karena dia tidak mau ingin dalam konsep pelaksanaan kegiatannya itu disemprot dengan anggota dewan. Betapa penghormatannya itu birokrasi saat itu dengan DPR. Karena dia tahu fungsi DPR itu hati-hati. Sebenarnya anggota DPR itu dia tidak mengawasi kinerja wali kota, kepala daerah. Tapi dia mengawasi itu aturan yang dijalankan oleh kepala daerah. Kalau anggota DPR sekarang, Itu ya, jadi stafnya wali kota. Kalau tidak begitu juga. Karena kalau Anggota DPR sekarang ini banyak bukan Mas Pan, banyak cari angin. dari sederhana sebenarnya kalau mau cari itu, sederhananya itu kan begini. Manakala itu tekanan dari DPR, pengawasan DPR itu memang dia kurang melekat, itu dipertanya. Kalau saya dulu dia dikasih uang, saya tidak mau ambil. Dikasih amplop tidak mau. Kenapa? Karena saya mau jaga. Jangan sampai kalau saya ambil main di DPR ini. Makanya kita sedikit-sedikit saya berdebat dengan konsepnya wali kota dulu. Tapi di dalam salah satu pembahasan APBD itu, tiba saja tanda tangan kewajiban saya. Begitu pula dalam diskusi pembahasan itu, saya telepon. Karena semua mau tulen rapat itu kan kita tulis. Kalau sudah jadi itu saya tulis, saya telepon. Oh itu katanya salah ketik. Tidak ada masalah. Dan saya hanya bentuk pengawasan seperti itu. Jadi memang konsep awalnya ini, memang apa yang dikatakan ini memang di situ. Itu sudah disambut. Dermaga itu disambut. Kapal-kapal dari Surabaya. Budak. Kemudian kalau dia jadi itu, dengan konsep awal kota satelit itu, luar biasa. Itu kok sebagai kota contohan untuk di Indonesia. Nah tadi ambil pengalaman dari mana itu? Amirul. Coba. Makanya ke depan itu ya kita lihatlah. Insya Allah. Pemimpin-pemimpin yang Kalau dalam kota, penataan ruang dalam kota. Iya, jadi memang begini. Ini kan sembrau kota ini. Kita tidak tahu ini. Jadi kan bagaimana SMP saja mau didirikan di dalam kota ini. Padahal kita dulu itu membuka supaya lebih luas. Jadi namanya kota itu kan dalam persepsi cara berpikir kita sebut kota itu kan, kota itu dia identik dengan namanya keindahan. Kota itu dia identik dengan namanya ketertiban, keteraturan, gitu. Dan kota juga itu dia identik dengan ya cerdas masyarakatnya. Itu kota. Nah, kita ini kota seharusnya itu yang harus kita wujudkan, itu yang harus kita mengarah ke sana. Tapi lagi-lagi juga saya kembali lagi bahwa kalau seandainya kita jajaran di bawah ini tidak memahami tentang ruang-ruang fungsi tugas, ruang-ruang kewenangan, sehingga memang, ya kalau memang itu yang tidak dipahami, apa yang mau bisa dibikin, Pak? Ya bisa. Nah, disinilah barangkali pentingnya seperti Pak Haji tadi mengatakan bahwa pentingnya proses untuk menentukan siapa seseorang untuk duduk sebagai pejabat itu. Jadi kapasitas dari seseorang juga itu penting untuk dia, sehingga kita tidak salah menempatkan dia gitu di situ. Karena ada tugas, ada tanggung jawab yang harus dia akan emban. Nah kalau dia duduk dalam jabatan itu dan ternyata dia tidak bisa mengemban tugas, terus apa yang terjadi? Ya itulah saya. Di kota kita ini hanya, mohon maaf katakan, kita hanya dihiruk pikukan dengan pekerjaan drainase, orang apa dan segalanya, ketidakteraturan. Orang sekarang bicara tentang keamanan, coba. Gampangnya, mengatasi keamanan sini gampang, kan ada polisi, ada tentara, ada Pol PP. Siapkan di dalam dokumen APBD itu anggaran. Siapkan untuk mereka. Lihat macam di Surabaya, kita studi banding di Surabaya itu. Di Taman Bantul itu. Patroli 1 kali 24 jam, tidak ada kerawanan. Karena di sana ada garnisun, ada polisi, ada Pol PP. Anggarannya ada APBD. Oh iya. Kenapa? Apa yang salah? Yang penting ditahu larinya uang untuk honor mereka.
Sekarang uang lari mana? Di bansos. Coba. Atau di poker. Jadi kalau itu ada, patroli 1 kali 24 jam, tidak percaya tidak ada kerawanan. Tetap dari poker semua. Tidak tahu. Tidak ada ya, jangankan kriminal. Ya minum-minum di pinggir jalan tidak ada. Karena patroli setiap saat lewat. Coba. Jadi tidak susah. Karena kita gunakan ini PAD-nya kota ini. Ada suatu kebiasaan yang terjadi di setiap pemilihan wali kota atau kepala daerah ya. Biasanya seorang kepala daerah itu dia punya program 100 hari pertama. Mulailah dirancang sebuah perencanaan berdasarkan fungsinya, gerak cepatnya, prioritasnya seperti apa yang dibangun. Tapi kalau saya lihat di daerah kita, program 100 hari itu lain. Masih baca harwa mutasi. Ini orang siapa ini ganti itu program 100 hari. Jadi di 100 hari pertama yang terjadi adalah gejolak pro kontra, gejolak perlawanan, gejolak kinerja yang mundur karena yang dibahas adalah itu tadi 100 hari pertama itu yang lawan coret, bukan lawan kasih masuk di luar DM. Makanya itu kadang terjadi kesulitan. Kesulitannya itu kalau sebuah konsep. Ya, begitu terjadi pergeseran, kadang yang pegang flash di situ dia bawa pulang. Untuk apa? Yang punya laptop bawa pulang. Untuk apa? Mau kasih kali. Iya. Berarti kalau itu dia bawa pulang dan dia tidak berikan kepada pemerintahan yang baru, kan kehilangan. Coba. Kehilangan jejak ya. Kehilangan, kan pusing. Maka kalau itu misalnya kita bicara tentang itu, berikanlah 6 bulan. Ya kan, sambil ke edukasi, ambil pelan-pelan, baru habis itu yang dianggap tidak mampu mutasi. Kalau ada politik juga katanya ini pilih itu sih, kalau mau mutasi, tapi kamu orang sudah pegang ini semua konsep itu. Jangan seperti dulu, maksudnya pemerintahan 10 tahun yang lalu, dari pemerintahan Amir masuk ke akhirnya yang lain lari, ada yang ke Busel, ada yang ke Bute. Carilah identitas di mana itu konsep-konsep itu. Mencari bentuk awal lagi susah. Karena selalu diancam, ya ganti komo ikut. Ya tuh, ganti. Oh bisa jadi ya, karena setelah pemilu selesai, ini kan program 100 harinya pergantian, mutasi. Kebablasan terlalu berlebihan, keluar sama mereka. Sehingga almarhum Pak Tamrin itu kemarin berdiri sendiri. Tentu saja beliau cerdas, dia membuat konsep polima itu. Sehingga apa yang dilakukan Pak Amir seperti yang kita cerita tadi ya, tentang konsep 5 tahun, 10 tahun, sampai 25 tahun, bahkan 50 tahun itu hilang. Makanya apa yang dibangun Pak Amir itu hilang. Masuk masih baru. Nah, sekarang persoalannya adalah 10, 20, ini 25 tahun pertama ini. Ini bagaimana nih kesiapan kita sebagai warga Kota Bau dengan melihat gejolak politik yang ada untuk kepemimpinan yang akan datang. Karena kita sudah kehilangan konsep yang kabur di 10 tahun terakhir. Kalau kita mengingat konsepnya Pak Amir masa lalu, kira-kira bagaimana Pak Amir di mana? Ya, sebenarnya bicara konsep itu tidak harus juga kita harus paten dengan bahwa itu merupakan peninggalan Pak Amirul. Karena perencanaan daerah itu menjadi dokumen daerah. Tetap ada. Itu yang sehingga saya kira lagi-lagi kalau kita berbicara tentang kelangsungan pembangunan dan perencanaan pembangunan kota, terpulang saja kepada sosok-sosok pejabat itu. Mereka paham nggak? Gitu. Memahami tidak tentang profil kota ini? Sebab bila itu mereka memahami tentang profil kota, maka saya yakin tidak akan sangat kecil kemungkinan kita keliru untuk kita merencanakan tentang apa ini kebutuhan kota. Apa ini kita mengatasi persoalan kota. Mau kemana kita arahkan ini kota. Sepanjang itu kita tidak memahami tentang profil kota, kita tidak memahami tentang potensi kota ini, saya kira itu memang sulit untuk kita. Padahal sebenarnya sangat kita berharap Bau-Bau ini sangat strategis.
secara geografis Bau-Bau sangat strategis. Dengan strategis potensi letak geografisnya ini, maka di sinilah potensi kekayaannya Kota Bau-Bau. Dengan letak geografis yang strategis ini, di sinilah juga kalau pemerintah mampu untuk bermain, memanfaatkan potensi ini, maka pergerakan ekonomi, pergerakan perdagangan di kawasan kita ini, Bau-Bau sangat punya peran strategis penting di situ. Dan di situ juga peluang untuk pendapatan daerah kita. Jadi saya kira kembali kepada semua bagaimana dengan kepemimpinan daerah kita ini. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita ke depan benar-benar kita bisa mendapatkan pemimpin yang betul-betul memahami tentang potensi, persoalan, dan prospek kota ini ke depan. Sehingga nanti itu pada gilirannya akan memberikan nilai manfaat terhadap kehidupan masyarakat kita ini semua. Iya, tidak. Memang kalau kita bicara sebuah konsep konsep kepala daerah itu kan kita tidak harus berpijak sama wali kota yang lama, karena kita kan punya semua kepala daerah itu punya visi misi. Tapi menjadi konsep dasar yang sangat dimanfaatkan, membuat polesan Kota Bau-Bau semakin bagus itu kan, bypass ini kan salah satu itu yang begitu memang harus kita dambakan itu hanya setengah kilo baru rumah saja Bogi itu luar biasa manfaat dirasakan, apalagi kalau ini sampai iya, memang visi misi itu kan tidak harus meniru wali kota, tapi konsep awal itu harus. Di sini kalau kita bicara Kota Bau ini kan memang dia coba satu-satunya kan hanya yang kita kembangkan itu kan perdagangan. Sumber daya dukungan yang lain seperti alam kan tidak ada. Coba, maka di sinilah dibutuhkan. Kalaupun misalnya seorang kepala daerah ke depan itu tidak memiliki ilmu itu, datangkan orang yang ahli tentang itu. Karena tidak semua pemimpin akan dia kuasai ini banyaknya kegiatan oleh kepala daerah. Gunakan otak orang lain. Kalau kita politisi ini kan tidak terlalu pintar, yang penting kita pintar panggil orang. Saya belum panggil, berapa saya punya honor saya kasih. Buatkan saya satu konsep begini, saya mau butuh ini, dana ini sekian ada, anggaran ada, apa yang susah itu coba. Saya tidak ambil juga uang dari kantongku. Makanya wali kota ke depan atau kepala daerah ke depan itu, kalaupun dia tidak memiliki ilmu pemerintahan, tapi yang penting kau punya akal. Pendamping ya? Datangkan pendamping. Kau punya akal. Karena kalau kita memimpin, kalau kita tidak punya akal juga, kalau hanya kita andalkan mampu bobongokan. Tapi orang yang punya akal itu tidak mudah untuk diperbodohi yang punya ilmu pengetahuan. So pikirin ceritanya itu kerbau dengan kancil. Ceritanya, jadi mereka berdua antara kerbau dengan kancil. Jadi mereka berlomba untuk minum ini air di sungai. Si kancil itu dia suruh kerbau, pokoknya kamu dulu yang duluan minum. Pada saat ini air naik, kamu matain itu. Jadi kerbau itu minum. Obatnya kau punya emas naik terus air. Tiba saat gilirannya kancil, asap mau mati. Apa muncul lah. Hanya dia tahu pada mulut. Coba, ini kan karena akal. Jadi artinya pemimpin ke depan itu dia negarawan. Iya, banyak humoris, ya teh. Memang akal, perlu akal. Artinya akal itu untuk tidak diperbodohi. Dan ada pemimpin juga yang kalau kepala dinasnya cerdas, ya ganti. Wah itu. Nah coba kau lihat. Oh itu pembesi harus dihindari. Coba kau lihat dalam perlombaan untuk putaran pilkada itu kan ada yang akademis yang punya ilmu kan tinggal jauh. Di kepala daerah nih, pembesi lebih baik daripada itu. Datang lihat ada buahnya hebat, datang pembesinya. Itu dia jual dirinya. Itu parah. Tidak promosikan dirinya, bukan promosikan apa lagi. Itu ada juga penyakit begitu. Makanya dulu pada saat kita sama-sama Pak Safei dulu,
Begitu kan kita sama-sama dulu Pak Safi. Kita melahirkan, kita ganti sampai dia jadi bupati. Sedikit kan lagi, sedikit kita lagi. tim. Jadi kita disampaikan, so Bapak, kamu bawakan saja saya apa, tapi jangan ganggu konsep pemikiranku. Saya dengarkan kamu orang punya, karena pertimbangan seorang kepala daerah itu banyak. Jadi ya setahu-tahunya itu tim, kalau sudah berhasil yang kamu orang dukung, mundurlah, tarik diri, jangan mencampuri kebijakan seorang kepala daerah. Kalau tim sekarang, Nah itulah yang saya bilang, mundur. kalau tim sekarang membantu diri jadi wali kota kecil. Dia lingkari Pak. Jadi kalau bertemu wali kota, ketemu wali kota ini. Iya, hanya dia tidak tulis namanya. Di bajunya bilang, saya ini tim wali kota. Einstein Pak. Itu ya. Saya kembali lagi tadi menyangkut masalah kriminal ya. Artinya tentang stabilitas satu kriminal ke kota, apa semua. Itu juga sebenarnya suatu persoalan dan itu fenomena kota. Tetapi kita tidak bisa juga hanya berpikir bahwa itu merupakan fenomena kota. Yang mendasarnya adalah persoalan-persoalan ini cuma karena persoalan ketidakadanya lapangan kerja. Ketidakada lapangan kerja. Nah, disinilah mundur ke depan salah satu bagian yang harus menjadi perhatian bahwa mari kita buka ruang penciptaan lapangan kerja di kota ini. Karena kota kita sekarang apa peluang lapangan kerja kita nggak ada. Krep sama vaksin. Kan ini kasihan. Artinya juga begini, artinya juga biar ada lapangan kerja, karena uangnya juga gajiannya dia untuk dia minum-minum. Makanya itu bagus memang diperketat. Nah, diperketat itu dengan hadirkan, misalnya dibuatkan satu pos macamnya, misalnya di Kota Mara yang dianggap rawan. Di situ kantor bersama, ada tentara, ada polisi, ada pol pp, patroli 1 jam atau 2 jam. Kan jadi orang sudah tahu, jam begini harus ada patroli, antisipasi. Saya kira cukup itu. Cukup ya? Oke. Ya, terima kasih atas Nah, nanti lah minta lagi di lain waktu kita ulasan-ulasannya dari Pak Hamur ini cukup lumayan. Karena memang kalau kita lihat apa yang dijelaskan oleh Pak Hamuri, terus Pak Hamuri ini bisa membuka cakrawala berpikir kita dan memang bau kemudian kepala daerah dalam kota Depok. Saya cukup senang atas kunjungan beliau, apalagi kan dan Pak Hamuri ini satu kesebelasan. Kita satu kesebelasan di tim bola dulu ya. Beliau striker, saya beliau dulu striker ini. Saya triplex. Ya, terima kasih dari saya selaku host dari podcast inspirator, mudah-mudahan menjadi sebuah proses pembelajaran diri bagi kita ya, informasi dan pendidikan. Terima kasih atas kunjungannya Pak Muri. terima kasih. Dan satu harapan manakala ya, satu harapan kalau memang juga diskusi politik yang artinya kita saling dewasa. Ya, karena masih bisa juga kita hadir sepanjang kita masih dibutuhkan. Iya, bahwa malam ini bukan yang terakhir. Bukan yang terakhir. Malam ini menjadi awal untuk Pak Gus di sini. Iya, semoga memang ini awal dari pertemuan ini juga akan menjadi satu diskusi yang bisa menarik kesimpulannya dari segi positif. Kalau itu terjadi maka saya siap terus. Kalau itu nanti dia ternyata lebih banyak anggap bahwa itu maka saya terpaksa juga angkat tangan. Saya harap Pak Muri bisa mengajak teman-teman politisi untuk maju di sini. Iya, kita di sini tidak menjustis ini. Kita jadikan ruang diskusi. Ruang cerita. Ruang diskusi. Supaya kita berdiskusi, bercerita apa, karena kalau tertekan juga dalam hati ini kita mondok juga ya. Iya. Lebih kita buka di sini. Iya, di shooting lagi. Mudah-mudahan ini kesampaian kan apa yang kita kesampaian ke publik. Iya. Oke. Terima kasih banyak. Saya juga rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudaraku Pak Tony, Pak Amiruddin. Mudah-mudahan tali persahabatan silaturahim ini juga semakin terpelihara.